大嫌い Di Kekaisaran Divan Summer, Provinsi Jiangning, Kota Wisi. Pagi ini, lapangan SMA Wisi nomor 1 tidak seperti biasanya. Beberapa profesional karir sibuk menyiapkan magic array besar di tengah lapangan. Sementara lebih dari 100 siswa kelas 3 duduk berbaris rapi menunggu. Hari ini adalah hari transisi karir mereka. Kepala sekolah Luyun berdiri di podium. Suaranya tegas tapi penuh harap. Setelah 3 tahun belajar, kalian semua sudah menguasai pengetahuan teori tentang professional career. Hari ini adalah hari yang akan menentukan masa depan kalian. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Aku tidak akan berpanjang lebar, tapi aku berharap kalian bisa mencapai ketinggian seperti Su Xianxing yang menjadi pilar bagi umat manusia. Su Xianxing, nama yang selalu disebutkan, mantan siswa SMA nomor 1 yang bertransisi menjadi Holy Mage. Kini sudah mencapai level 80 dan menjadi salah satu tokoh kuat di Kekaisaran. Kisahnya selalu dijadikan motivasi untuk angkatan-angkatan berikutnya. Di antara para siswa, Lin Mayu duduk dengan tenang. Matanya sedikit merunduk, menatap magic array yang hampir selesai disiapkan. Antisipasi dan kegelisahan bercampur di dalam hatinya. Sudah beberapa tahun ia hidup di dunia ini, dan ia paham betul seperti apa dunia ini sebenarnya. Dunia yang terintegrasi dengan elemen permainan. Setiap manusia akan menjalani transisi karir di tahun ketiga sekolah menengah. Mereka bisa mendapatkan experience dengan menaklukkan dungeon, menjelajahi Secret Realm, bertarung di medan perang, atau membunuh monster di wilayah liar. Dengan experience, mereka naik level, menguasai skill dan menjadi lebih kuat. Semua ini demi satu tujuan, bertarung melawan iblis dan monster, membuka ruang hidup bagi umat manusia. Tak terhitung leluhur yang telah mengorbankan nyawa mereka untuk menciptakan kehidupan yang kini dinikmati generasi sekarang. Tingkat keberhasilan transisi karir memang sudah mencapai 100%. Yang membedakan hanyalah kualitas karir yang diterima. Karir tempur utama selalu menjadi idaman, diikuti karir pendukung, dan terakhir karir gaya hidup. Tapi klasifikasi ini hanya sebatas umum. Karir pendukung yang kuat sama pentingnya, baik di dungeon, Secret Realm, maupun medan perang. Bahkan di beberapa tempat, mereka lebih memilih kekurangan satu damage dealer daripada kekurangan satu support. Begitu pula karir gaya hidup. Pernah ada profesional gaya hidup yang mencapai tingkat gold tier dan menjadi sama mengerikannya dengan karir tempur. Bagi Lin Mayu, kekuatan sebuah karir bergantung pada individunya, bukan klasifikasinya. Ada profesional tempur yang lemah dan ada profesional pendukung yang mengguncang dunia. Seberkas cahaya tiba-tiba melesat ke langit. Magic array transisi akhirnya selesai sepenuhnya, bersinar terang di tengah lapangan. Luyun melambaikan tangan. Ikuti aku, kita mulai. Ia memimpin rombongan siswa kelas 3 menuju lapangan. Lin Mayu berjalan bersama mereka. Pikirannya melayang memikirkan karir apa yang akan dia peroleh. Tidak ada yang bisa memprediksi hasil transisi. Ada anak biasa yang tiba-tiba mendapat karir tempur kuat. Ada pula siswa berprestasi tinggi yang berakhir dengan karir gaya hidup. Meskipun ia dan Xiaxue dikenal sebagai dua jenius SMA nomor 1, nasib mereka tetap belum pasti. Semua akan terjawab setelah mereka memasuki array. Sebuah tangan menepuk bahunya dari belakang.
Karir apa yang paling ingin kamu dapatkan? Goyang menyeringai di sampingnya. Tubuhnya yang tinggi dan kekar memang terlihat cocok untuk karir kenaik. Lin Moyu menoleh sebentar, lalu menggeleng tanpa menjawab. Katakan saja, Goyang tidak menyerah. Aku bilang ya, aku paling ingin menjadi kenaik. Lihat tubuhku ini, pasti terlihat gagah, dan aku bisa melindungi para gadis. Lin Moyu hanya tersenyum tipis. Dia memang jarang bicara. Meski nilai akademisnya bagus, ia tak punya banyak teman. Banyak yang menganggapnya aneh, dingin bahkan sombong. Goyang masih berbicara sendiri, tapi Lin Moyu sudah tidak menanggapi. Setelah beberapa saat, Goyang pergi mengobrol dengan teman lainnya. Beberapa siswa menarik Goyang ke samping, berbisik dengan suara yang disengaja dibuat terdengar oleh Lin Moyu. Apa yang kamu bicarakan dengan si bisu itu? Toh dia tidak akan menjawab. Ya, cuma karena nilainya sedikit lebih baik. Memangnya kenapa? Kita juga belum tahu dia akan bertransisi jadi apa. Bisa saja cuma karir gaya hidup. Goyang tersenyum dan membela. Sebenarnya, Moyu hanya tidak terlalu suka berbicara. Tapi tidak ada yang mempercayainya. Lin Moyu tidak berniat menjelaskan. Toh itu tidak ada gunanya. Rombongan akhirnya tiba di depan Magic Array. Lu Yun melangkah maju dan berbicara dengan hormat kepada seorang pria tua berjubah. Master Zhang, terima kasih atas bantuan Anda hari ini. Pria tua itu menggeleng. Itu sudah menjadi tugasku. Informasinya tidak disembunyikan. Zhang Qian, level 52, seorang Array Master. Lin Moyu sedikit terkejut. Array Master adalah karir pendukung langka. Di medan perang, mereka sangat dibutuhkan. Satu array yang terbentuk bisa mematikan siapapun yang masuk ke dalamnya. Setelah bertukar beberapa kata, Lu Yun kembali ke depan para siswa. Ia mengeluarkan sebuah daftar dan menatap mereka satu persatu. Selanjutnya, aku akan memanggil nama. Siswa yang dipanggil akan memasuki Magic Array transisi. Kami telah mengajarkan semua yang perlu kalian ketahui. Jangan tegang dan santai saja. Ia menarik nafas. Yang pertama, Shuda. Shuda menjawab dengan suara sedikit bergetar, lalu melangkah ke dalam Magic Array dengan wajah tegang. Array itu mulai bergetar. Cahaya terang menyilaukan dan transisi pun selesai dalam sekejap. Lifestyle karir, farmer. Wajah Shuda langsung pucat. Ia tidak menyangka akan menjadi seorang petani. Shuda jadi farmer, bisik seorang siswa. Farmer juga tidak buruk. Kalau nanti bisa naik menjadi Great Farming Artisan atau bahkan Sand Farming Artisan, itu tetap karir yang bagus. Benar, di antara karir gaya hidup, farmer termasuk cukup baik. Lin Moyu mendengarkan obrolan itu sambil menunggu gilirannya. Ia tak tahu apa yang akan ia dapatkan. Tapi satu yang pasti, hari ini akan mengubah segalanya. Shuda turun dari array dengan wajah masih pucat. Beberapa teman dekatnya langsung berkerumun, mencoba menghibur dengan kata-kata pengharapan. Mereka tahu, menjadi farmer bukan akhir dari segalanya. Zhang Li. Seorang gadis berlari kecil memasuki array. Cahaya terang meledak lagi, dan hasilnya muncul. Lifestyle karir adalah chef. Zhang Li justru tersenyum puas. Ayahku juga chef. Ternyata aku mengikuti jejaknya. Hang Wen, Yuda. Satu persatu para siswa maju menjalani transisi. Sebagian besar keluar dengan karir gaya hidup farmer, chef, crafter, dan sebagainya.
Sesekali muncul karir pendukung seperti healer, buffer, tapi karir tempur utama tetap langka. Wajah kepala sekolah Luyun semakin suram. Ia menyembunyikan kekecewaan dengan susah payah. Shangqian berdiri di sampingnya, memperhatikan dengan mata setengah terpejam. Siswa-siswi tahun ini biasa saja. Komentarnya datar. Luyun menghela nafas. Kita bahkan belum mendapatkan satupun rare career. Shangqian mendengus. Rare career? Sudah berapa tahun SMA nomor 1 milikmu tidak menghasilkan rare career? Bahkan high level combat career saja sudah patut disyukuri. Luyun tersenyum pahit. Memang benar. Setiap tahun, seluruh kota Wisi hanya melahirkan 1 atau 2 rare career. Harapannya mungkin terlalu tinggi. Shashe, seorang gadis menjawab panggilan itu. Sebelum melangkah, ia menatap Lin Moyu sekilas. Sorot matanya tajam, penuh tantangan. Semua orang tahu mereka berdua, dua jenius SMA nomor 1, tapi dalam hal nilai, Lin Moyu selalu di atas Shashe. Shashe selalu di peringkat kedua, dan dia benci posisi itu. Lin Moyu tidak menanggapi, ia tetap tenang, seperti tidak melihat apapun. Akan kutunjukkan siapa jenis sebenarnya, pikir Shashe. Dengan langkah percaya diri, ia memasuki array. Shangqian yang sejak tadi memejamkan mata, tiba-tiba membukanya. Gadis ini tidak buruk. Luyun terkejut. Maksud Master Zhang? Spiritual powernya lebih dari 2 kali lipat orang biasa. Kemungkinan besar mage. Mage? Luyun langsung bersemangat. High level combat career. Belum ada satupun yang muncul tahun ini. Array aktif. Tiba-tiba, 2 bola api raksasa melonjak ke udara dan meledak seperti kembang api. Luyun gemetar. Anomali, rare career. Main combat rare career, elemental mage. Keinginan yang baru saja diucapkan langsung terwujud. Luyun hampir tidak percaya. Wah, Shashe luar biasa. Elemental mage. Katanya makin tinggi levelnya, daya serangnya makin mengerikan. God tier elemental mage bisa melenyapkan kota hanya dengan 1 forbidden spell. Shashe keluar dari array dengan wajah berseri. Shangqian bahkan memujinya secara langsung. Nona muda, kamu sangat mengesankan. Ia memungkuk hormat. Terima kasih senior. Teman-teman sekelas langsung mengerumuninya. Bertanya tanpa henti. Main combat rare career memang benar-benar langka, bagaikan bulu phoenix dan tanduk kilin. Karir memiliki tingkatan low, medium, high, rare, dan legendary. Legendary bahkan hampir tidak pernah terlihat, bahkan di seluruh kekaisaran Defense Summer. Rare career sudah cukup luar biasa. Dan kota Wisi biasanya hanya menghasilkan 1 per tahun. Kini Shashe menyandang gelar yang sama dengan Su Xianxing, main combat rare career, Lin Moyu. Namanya dipanggil. Lin Moyu berjalan menuju array dengan tenang. Shashe menangkapnya. Masih penuh tantangan. Luyun bertanya kepada Shangqian, bagaimana dengan anak ini? Shangqian mengamati sejenak. Selain sangat tenang, tidak ada yang istimewa. Dia peringkat pertama, Shashe tadi peringkat kedua. Prestasi akademis dan transisi karir tidak berhubungan mutlak. Itu seharusnya Bapak paham. Luyun memang paham, tapi ia tetap berharap jika bisa mendapatkan rare career lagi. Array aktif, cahaya terang biasa. Tapi tiba-tiba langit yang cerah menggelap.
Awan hitam menekan ke bawah dalam sekejap. Angin-angin bertiup dari segala arah. Suhu turun drastis. Siang berubah menjadi malam, seolah kiamat datang. Kenapa tiba-tiba berangin? Lihat awan gelap itu. Loyun terkejut. Apa yang terjadi? Sangkian menatap Urey. Suaranya tenang tapi serius. Anomali. Anomali transisi. Loyun hampir berteriak. Anomali sebesar ini belum pernah terdengar sebelumnya. Kegembiraannya melonjak. Dengan anomali sebesar ini, mungkin hasilnya bukan karir. Sashe mengawalkan tangan. Tidak mungkin. Aku tidak akan kalah darimu. Tapi melihat anomali yang jauh lebih megah dari miliknya, ia harus mengakui setidaknya untuk saat ini, Lin Moyu berada di atasnya. Tiba-tiba seorang siswa berteriak, "Lihat, ada sesuatu yang bergerak di dalam awan gelap." Semua orang menengadah. Titik-titik cahaya api muncul dari dalam awan, melayang naik turun di udara. Selain cahaya api, terdengar suara gesekan tajam yang membuat orang merasa ngilu. Seorang siswa bermata tajam melihat dengan jelas, lalu jatuh terduduk ketakutan. Itu tengkorak. Awan itu penuh dengan tengkorak. Begitu ia berteriak, pemandangan di dalam awan tersingkap sepenuhnya. Ribuan, bahkan puluhan ribu tengkorak berdesakan rapat. Cahaya api yang terlihat ternyata adalah soulfire di dalam tengkorak mereka, memancarkan cahaya putih pucat dan aneh dan mengerikan. Meski tahu ini hanya manifestasi, banyak siswa yang mundur ketakutan. Salah satu soulfire turun dari langit dan mendarat tepat di tubuh Lin Moyu. Seketika, seluruh manifestasi menghilang, dan semuanya kembali normal. Unique Hidden Career Necromancer. Bukan Rare Career, melainkan Hidden Career. Dan bukan Hidden Career biasa, melainkan Unique Hidden Career. Artinya, karir ini hanya ada satu di seluruh dunia. Selama Lin Moyu masih hidup, tidak akan ada orang kedua dengan karir yang sama. Hidden Career bahkan lebih langka dari Rare Career. Bahkan lebih langka daripada legendary career. Apakah kuat atau tidak, belum ada yang tahu. Tapi satu hal yang pasti, karir ini benar-benar langka. Lin Moyu luar biasa. Dia benar-benar mendapatkan hidden career, bahkan yang unik. Bagaimana bisa si pendiam itu bisa seberuntung ini? Jangan-jangan arraynya error? Hidden career belum tentu kuat. Dalam sejarah, sudah banyak hidden career yang ternyata biasa aja. Benar, hidden career itu cuma langka, belum tentu kuat. Tapi manifestasi tadi begitu mengerikan. Dan nama karirnya Necromancer. Apa artinya dia akan selalu berurusan dengan orang mati? Dia memang jarang bicara. Berurusan dengan orang mati cocok sekali untuknya. Tidak perlu bicara sama sekali. Setelah karirnya sepenuhnya terbangkitkan, Lin Moyu turun dari array. Unique Hidden Career, ia memang merasa sedikit bersemangat. Tetapi tidak ada yang terlihat di wajahnya. Ia tidak terbiasa mengekspresikan emosi. Keterkejutan dan kegembiraan cukup disimpan di dalam hati. Untuk apa dipamerkan? Tunggu sebentar. Sang Qian memanggilnya. Lin Moyu berbalik dan membungkuk hormat. Ada yang bisa saya lakukan, senior? Ia bukan tidak bisa berbicara, hanya sangat jarang berbicara. Namun ia tak akan mengabaikan etika yang diperlukan. Karirmu adalah hidden career yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bisakah kamu memperagakan sebuah skill? Menghadapi permintaan Sang Qian, Lin Moyu tidak menolak.
Mohon tunggu sebentar, senior. Baru saja menyelesaikan transisi, ia masih belum sepenuhnya familiar dengan kondisinya sendiri. Ia pun memeriksa atributnya. Name, Lin Moyu. Career, Necromancer, Unique. Level 1, 0,00%. Strength 10, Agility 10, Spirit 20, Constitution 10, Equipment none, Summoning Space 0/10. Skill, Soulfire level 1, Summon Skeleton Warrior level 1. Dari segi atribut, Spirit jelas lebih unggul. Ini menunjukkan posisi karir Necromancer termasuk ke dalam kategori Mage. Skill Soulfire juga memperkuat hal tersebut. Namun skill Summon Skeleton Warrior justru sedikit mirip dengan karir Summoner. Soulfire jelas tidak cocok untuk diperagakan. Jadi Lin Moyu memilih memanggil prajurit tengkorak. Saat skill diaktifkan, sebuah pusaran hitam muncul di sampingnya. Kemudian seorang prajurit tengkorak yang diselimuti Soulfire berjalan keluar dari pusaran itu. Spirit miliknya langsung turun dari 20 poin menjadi 10 poin, menghabiskan setengahnya sekaligus. Tulang-tulang prajurit tengkorak Iron Rank itu seluruhnya berwarna abu-abu. Retakan memenuhi sekujur tubuhnya, dan pedang di tangannya sudah tua dan patah, seolah diambil dari tumpukan rongsokan. Seluruh prajurit tengkorak itu tampak seperti berasal dari tempat sampah. Iron Rank seperti ini sama sekali tidak terlihat kuat, bahkan terkesan bisa hancur kapan saja. Lin Moyu memanfaatkan kesempatan itu untuk memeriksa atribut prajurit tengkorak tersebut. Iron Rank Skeleton Warrior, Strength 15, Agility 15, Spirit 15, Constitution 15, Skills none. Keempat atribut utamanya cukup seimbang, tidak ada kelebihan, tidak ada kekurangan. Belum memiliki skill apapun, hanya mampu melakukan serangan biasa. Tidak bisa dibilang mengesankan. Ketika prajurit tengkorak itu muncul, para siswa kembali terkejut dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Manusia secara naluriah merasa takut terhadap hal-hal yang mengerikan. Hanya sedikit orang yang berani dan tidak menunjukkan reaksi apapun, seperti Goyang, yang justru memperlihatkan sedikit rasa penasaran. Ujung jari Xiangxian bersinar lembut, seperti hembusan angin sepoi-sepoi yang jatuh ke tubuh prajurit tengkorak. Mata prajurit tengkorak itu seketika menyala merah, menatap ke arah Xiangxian. Sementara Soulfire di dalam tengkoraknya berkedip hebat. Skeleton Warrior has been attacked. Counter attack will automatically counter attack if no choice is made within 10 seconds. Sebuah pesan tiba-tiba muncul di benak Lin Moyu. Ia segera memerintahkan prajurit tengkorak itu untuk tidak bergerak. Zhang Qian bersenyum tipis. Waspadanya cukup tinggi. Zhang Qian adalah profesional level 52 dengan skill deteksi tingkat tinggi. Melihat prajurit tengkorak Lin Moyu menunjukkan sikap bermusuhan, ia langsung mengaktifkan skillnya. Atribut prajurit tengkorak itu tergolong biasa, tidak ada yang istimewa. Lagi pula, Lin Moyu masih di level 1. Jadi dari sini belum bisa dilihat potensi sebenarnya. Mungkin setelah levelnya naik, prajurit ini akan menjadi lebih menakutkan. Zhang Qian melambaikan tangan. Terima kasih. Berusahalah dengan baik. Kamu mungkin punya potensi di masa depan. Lin Moyu memukuk hormat. Prajurit tengkorak itu mengikutinya dari belakang, mengeluarkan bunyi berderut disertai hembusan angin dingin. Banyak siswa tanpa sadar menjauh. Tengkorak itu
itu terlalu menakutkan. Hanya goyang yang mendekat. Boleh aku menyentuhnya? Lin Moyo mengangguk. Dengan berani, goyang mengulurkan tangan. Rasanya seperti baja, tapi dingin. Api dan tengkoraknya sama sekali tidak panas. Justru semakin dekat, semakin terasa dingin. Apakah tengkorak ini kuat? Tanya goyang. Lin Moyo menggeleng. Seharusnya lebih kuat darimu. Serius, kurang percaya? Kelihatannya agak lusuh. Saat itu, Luyun memanggil nama goyang. Aku mau transisi dulu. Kita lanjut ngobrol nanti, ucapnya sambil berlari. Lin Moyo menatap prajurit tengkoraknya dan berpikir, recall. Sebuah pusaran muncul, dan prajurit itu menghilang ke dalamnya. Atribut summoning space pun berubah. Summoning space 1/10. Warrior skeleton quantity 1. Lin Moyo membaca deskripsi dengan seksama. Summoning space adalah tempat menyimpan summon. Yang tidak digunakan bisa disimpan dan dipanggil kapan saja tanpa konsumsi spirit. Kapasitasnya 10 slot. Artinya bisa menampung 10 prajurit. Jika summon terluka, ia akan pulih cepat di sini. Kapasitasnya juga akan bertambah seiring level. Pikirannya kembali pada pemandangan saat bertransisi. Apa yang ia lihat berbeda dari orang lain. Ia melihat seekor naga raksasa terbang di langit. Sesekali meraung kesakitan, lalu jatuh ke tanah berguling liar. Ribuan prajurit tengkorak merayapi tubuhnya, mengayunkan pedang tanpa henti. Setiap tebasan meninggalkan luka mengerikan. Tak peduli sekeras apapun naga itu meronta, semua sia-sia. Kurang dari 1 menit, naga itu roboh dengan jeritan terakhir. Pemandangan itu menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan prajurit tengkorak dalam jumlah besar. Lin Moyo yakin, suatu hari ia juga akan bisa membantai naga semudah menyembelih anjing. Array transisi kembali menyala. Goyang selesai. High level combat career sword and shield naik. Sesuai harapannya, bukan naik biasa, melainkan karir tingkat tinggi. Goyang berlari kembali dengan wajah bersemangat. Lihat, sudah ku bilang, aku pasti jadi naik. Lin Moyo yang jarang tersenyum, kali ini mengangkat jempol. Goyang tertawa lebar, sambil menepuk bahunya. Mulai sekarang kita run dungeon bareng. Aku bakal berdiri di depanmu. Ia menepuk dahi. Kalau mau membunuhmu, kau harus melangkahi dulu matku sendiri. Lin Moyo terdiam. Akhirnya berkata, kau terbalik. Kau akhirnya bicara. Aku sengaja membaliknya. Kau tidak sadar. Sengaja apanya? Jelas-jelas salah ucap, tapi tak mau mengaku. Benar-benar badut. Lin Moyo meliriknya dengan tatapan meremehkan. Akhirnya, seluruh siswa menyelesaikan transisi. Luyun memimpin mereka kembali ke ruang kelas. Dari 106 siswa First High School, Lin Moyo dengan hidden career, 12 combat career, 18 support career, sisanya lifestyle career. Rasio yang sangat baik. Luyun puas. Para siswa, transisi telah selesai. Tak peduli karir apa, kalian harus bekerja keras menaikkan level dan skill. Mulai besok, dungeon leveling pemula WC City dibuka. Bisa latihan tempur dan leveling di sana. Untuk lifestyle karir, sekolah menyiapkan life skill half dengan guru pembimbing. Dalam ujian besar seminggu lagi, aku harap kalian meraih hasil baik dan masuk institusi pendidikan lanjutan yang diinginkan. Semua sudah familiar dengan dungeon pemula. Monster level 1-8, jumlah tidak banyak, tingkat kesulitannya rendah.
jauh lebih aman dari wilderness di luar kota. Tentu saja, kalau mau langsung ke wilderness juga silahkan. Soal hidup dan mati, ya urusan masing-masing. Saat sekolah usai, Xiaxue menghadang jalan Lin Moyu. Goyang nyeringai. "Nona Xia, ada apa ini? Kamu suka Moyu kami?" Xiaxue mengerutkan kening. "Minggir." "Siap." Goyang langsung pergi tanpa ragu. Xiaxue berdiri tegak di hadapannya. Tingginya 1,7 meter dengan tubuh ramping dan wajah lembut. Banyak yang menyebutnya bunga sekolah sekaligus Dewi First Height. Sayangnya, Lin Moyu lebih tinggi darinya, 1,85 meter. Xiaxue harus mendongak untuk menatapnya. "Lin Moyu, aku ingin menantangmu." Lin Moyu menatapnya bingung, menyadari ia tidak suka banyak bicara. Xiaxue melanjutkan, "Aku ingin bersaing denganmu dalam ujian besar. Siapa yang mendapatkan hasil lebih baik? Berani?" "Oh," jawab Lin Moyu singkat. Ia berjalan melewati Xiaxue. Xiaxue menghentakkan kaki. "Kalau begitu sudah disepakati. Aku tidak akan terus kalah darimu." Ia sebelumnya yakin karirnya pasti mengalahkan Lin Moyu hari ini. Tidak menyangka Lin Moyu justru mendapat hidden career. Terlepas dari seberapa kuat necromancer itu, jelas ia kembali kalah. Tapi Xiaxue menolak mengakui kekalahan. Lin Moyu pulang ke rumah kosong. Ia menyiapkan makanan sederhana. Ruangan itu hampir tidak berperabot. Tampak sunyi, hanya ada satu foto yang mencolok. Lin Moyu, seorang wanita muda cantik dan nenek berambut putih. Lin Moyu di foto itu tersenyum di bawah sinar matahari. Sangat berbeda dengan dirinya yang sekarang. Wanita muda dan nenek tua di sampingnya juga tersenyum. Foto diambil 3 tahun lalu. Setelah bereinkarnasi ke dunia ini, Lin Moyu mewarisi ingatan dan emosi pemilik tubuh aslinya. Ia merasakan kasih sayang mendalam terhadap 2 orang dalam foto itu. Di kehidupan sebelumnya di bumi, dia adalah yatim piatu tanpa keluarga. Di sini, ia memiliki keluarga yang mencintainya. Ia sangat menghargai semua itu. Tapi kebahagiaan tidak berlangsung lama. 2 tahun lalu, neneknya meninggal karena sakit. Setahun lalu, kakak perempuannya berangkat ke Summer Capital University. Kini hanya Lin Moyu seorang diri. Ia semakin jarang berbicara, sikapnya pun semakin dingin. "Aku juga akan masuk Summer Capital University," tekadnya dalam hati. Bukan karena alasan lain, melainkan karena Lin Mohan ada di sana. Tapi universitas itu sangat sulit dimasuki. Tahun lalu hanya Lin Mohan seorang dari seluruh WC City yang diterima. Terdengar ketukan di pintu. Prinsipal Lu berdiri di sana, membawa paket. "Moyu, ini makanan untukmu. Beberapa hari lagi aku akan bawakan lagi yang segar." Lin Moyu menerimanya. "Terima kasih. Besok kamu akan memasuki dungeon. Istirahatlah dengan baik." Hampir selama setahun terakhir, Lu Yun selalu membawakan makanan setiap beberapa hari. Ini janji yang ia buat kepada Lin Mohan. Tahun lalu, Lin Mohan awalnya tidak ingin pergi ke Summer Capital. Ia ingin tinggal merawat adiknya. Masuk universitas itu berarti tidak bisa pulang minimal 3 tahun. Lu Yun berulang kali membujuknya, berjanji akan menjaga Lin Moyu dengan baik. Barulah Lin Mohan setuju. Bagi kota kecil seperti WC City, memiliki siswa di Summer Capital University adalah kehormatan besar. Bagi First High School dan Lu Yun sendiri, ini prestasi yang sangat luar biasa. Lu Yun menepati janjinya, merawat Lin Moyu selama setahun terakhir. Malam itu, Lin Moyu mempelajari skill miliknya.
spiritnya sudah pulih sepenuhnya. Ia bisa memanggil skeleton warrior kapan saja. Di telapak tangan kirinya, ia memegang permata merah terang, satu-satunya benda yang ia bawa saat bereinkarnasi. Saat akan melakukan summon, suara tiba-tiba bergema di pikirannya. The sect that has awakened the necromancer career. Career meets requirement. Ultimate talent system is now binding. Beginning to extract word origin. Optimizing skills. Skill optimization complete. Congratulations, host has awakened the unique Galtir talent. Full engagement level 1. Congratulations, host has gained the passive skill. Damage transfer. Hati Lin Moyu bergetar. Ia segera memeriksa statusnya. Name Lin Moyu, Career Necromancer Unique, Level 1, 0.00%, Strength 10, Agility 10, Spirit 20, Equipment Known, Summoning Space 1 per 10, Skeleton Warrior Quantity 1, Talent Full Engagement Level 1 Unique, Passive Skill Damage Transfer, Active Skill Soulfire Level 1, Summon Skeleton Warrior Level 1, Full Engagement Level 1, All Skill Effect Increased by 10 times. Damage Transfer. All damage received by a Necromancer is transferred to summon creatures. Soulfire Level 1 burns the target soul, causing scorching damage. Power depends on spirit and skill level. Summon Skeleton Warrior Level 1 summons one Iron Rank Skeleton Warrior. Atribut dasar tidak berubah. Yang bertambah hanya satu talent dan satu passive skill, tapi keduanya bisa disebut skill ilahi. Talent itu jelas luar biasa unique god tier, yang meningkatkan seluruh efek skill 10 kali lipat. Masih di level 1. Lin Moyu tidak mampu menggambarkan seberapa mengerikannya. Bahkan wajahnya yang biasanya tenang menunjukkan sedikit keterkejutan. Efek pasif skill pun sama mengerikan. Seluruh damage yang ia terima dialihkan ke summon. Dengan kata lain, selama summonnya belum mati semua, Lin Moyu tidak akan mati. Untuk membunuhnya, seseorang harus lebih dulu membunuh seluruh summon miliknya. Jika ia memiliki ribuan atau puluhan ribu summon, maka Lin Moyu akan menjadi sosok yang hampir abadi. Pasif skill seperti ini belum pernah terdengar sebelumnya. Setelah waktu yang lama, Lin Moyu menenangkan diri. Ia menyadari permata merah di tangan kirinya telah menghilang. Jadi ternyata kamu. Ia mengaktifkan Summon Skeleton Warrior. Sebuah pusaran muncul di hadapannya, diiringi suara gesekan menusuk telinga. Seorang Iron Rank Skeleton melangkah keluar.